kita bertemu kehamilannya sekarang di kewarganegaraan. Pada tema yang ini, politik dan strategi, karena terlalu banyak ruang lingkupnya, jadi saya bagi dua di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, yang nanti juga ada sub pokok materinya yang akan dibahas oleh kelompok nanti berdiskusi kelompok ya di akhir kuliah ini. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa, lebih afdolnya kita awali dulu dengan berdoa. Ya, agar apa yang kita pelajari nanti bisa difahami dan diterima dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Setelah mencharge energi 2 hari libur ya, Sabtu dan Minggu. Ya, sekiranya sekarang semangatnya udah full lagi. Ya, langsung saja, nggih. Yang akan kita bahas nanti di perkuliahan pagi hari ini adalah mengenai tentang pengertian politik, pengertian politik dan strategi nasional, kemudian dasar-dasar yang digunakan untuk penyusunan politik dan strategi, kemudian penyusunannya serta pembagian dari kualifikasi politik nasional. Ya, yang perlu mahasiswa pahami ya sepokok yang ada di layar ini. Ya, secara tidak langsung pasti panjenengan juga sudah sering kali mendengar tentang politik ya, tentang politik nasional itu apa. Pastilah juga sudah sering kali mengikuti pemberitaan-pemberitaan politik ya yang ada di televisi karena sekarang akses informasi itu mudah sekali untuk didapatkan. Apalagi panjenengan secara hukum juga sudah mencapai umur yang dewasa ya, sudah 17 tahun ke atas kan ya? Ya, kalau misalnya mau mengikuti misal kegiatan pemilu itu juga sudah diperbolehkan kalau secara hukum, secara dasar hukum. Ya, pastilah juga sudah mengikuti banyak informasi terkait dengan politik. Walaupun panjenengan bukan berkecimpung di bidang politik ya, tetapi kan harus mengikuti juga karena itu juga wacana pemberitaan nasional yang harus kalian ketahui. Ya, ya tidak hanya kesehatan saja yang perlu kalian ketahui. Karena apa? Oh ya, sebentar ya. Maaf. Ya, jadi panjenengan jangan hanya mengikuti pemberitaan tentang kesehatan saja, karena secara tidak langsung apa yang dilaksanakan pemerintah berkaitan dengan politik itu juga bisa mempunyai dampak secara tidak langsung pada bidang kesehatan. Nah, kita kan secara garis besarnya adalah pelaksana di bidang kesehatan. Nanti juga mempunyai andil untuk ikut mensukseskan kebijakan politik dan strategi nasional yang diambil oleh pemerintah. Nah, kita pahami dulu tentang pengertian politik. Ya, secara istilah ya, politik itu asal muasal katanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti negara. Di mana negara kita tahu dikatakan sebuah negara harus terdiri dari rakyat yang mengisi dari negara itu dan yang dipimpin ya. Kalau negara tetapi tidak ada penghuninya atau tidak ada penduduknya yang dipimpin itu belum bisa dikatakan sebagai negara.
Kemudian wilayah. Nah, wilayah ini digunakan sebagai tempat mengatur roda pemerintahan. Kemudian bagian melaksanakan yaitu pemerintah berdaulat. Jadi tiga hal ini adalah syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Kalau ada rakyat, ada wilayah, tetapi tidak ada yang memimpin, tidak ada pemerintahan, tidak akan bisa jalan. Ada wilayah, ada pemerintahan, tetapi tidak ada yang dipimpin atau tidak ada penghuni penduduknya, ya tidak bisa jalan. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, pengertian dari politik adalah suatu keadaan yang dikehendaki disertai dengan cara dan alat untuk mencapainya. Jadi politik itu adalah sebuah media untuk mencapai suatu keinginan atau suatu hal yang dikehendaki. Yang di sini dalam arti yang dikehendaki tujuannya untuk kebersamaan, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya satu dua orang yang merasakan kebermanfaatannya, tetapi untuk keseluruhan rakyat yang dipimpin terutama. Nah, pengertian yang lain adalah politik merupakan kegiatan dalam suatu negara berkaitan dengan proses untuk penentuan tujuan dan upaya dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai, meliputi decision making mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas. Jadi ketika sudah berkecimpung dalam kegiatan politik, mau tidak mau juga harus ikut berkontribusi banyak hal ya, terutama untuk keberlangsungan dari suatu negara. Karena apa? Pemerintah dalam arti di sini yang berkegiatan secara politik yang bisa kita lihat secara langsung adalah pemerintah salah satunya ya. Mau tidak mau menjadi pemerintah itu ya suatu pimpinan, seorang pimpinan yang mau menjalankan dari kebijaksanaan yang tujuannya untuk kebersamaan rakyatnya, kebersamaan seluruh masyarakatnya. Ya, jadi harus memikirkan beberapa kebijakan-kebijakan, beberapa keputusan-keputusan, harus memikirkan juga bagaimana dampaknya nanti, kemudian bagaimana cara melaksanakan nanti, terus juga orang-orang yang terlibat itu siapa saja. Nah, jadi pemerintah itu juga harus mempunyai beberapa solusi, beberapa alternatif dalam mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan di sini tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan berdampak pada banyak orang. Seperti itu. Dan juga di dalam pemerintah itu ada struktur birokrasinya. Jadi lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah sampai paling bawah itu yang harus difikirkan oleh pengambil keputusan atau decision maker. Dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terkadang setelah dievaluasi tidak dapat mencapai apa yang diinginkan, mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti inilah yang harus secara intensif dilakukan evaluasi. Ketika mungkin suatu waktu mengambil keputusan A, ternyata dievaluasi keputusannya tidak berdampak banyak, tidak berdampak positif. Ya bisa saja dirubah kebijakannya, tetapi harus memikirkan dampaknya. Nah, berbicara tentang politik, panjenengan juga harus tahu terlebih dahulu beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan politik. Yang pertama adalah negara, ya sudah disinggung sedikit tadi ya. Negara ada tiga hal yang harus dimiliki ya, ada wilayah, ada rakyat, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan suatu kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi tingkah laku sesuai keinginan pelaku. Yang berkuasa berarti yang mempunyai kekuasaan. Kemudian keputusan, pilihan dari beberapa alternatif. Dan hal ini juga bisa disebut dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, ini juga ada kebijakan umum dan distribusi. Berbicara tentang distribusi, kita tahu
tahu di dalam pemerintah, struktur birokrasinya kan juga ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di dalam pemerintah, di dalam birokrasi pemerintah, itu juga harus mendelegasikan kewenangan ya. Kalau dari pusat ke otonomi ke pemerintah daerah itu harus ada pendelegasian kewenangan. Dan juga harus mempunyai aturan-aturan yang berlaku disesuaikan dengan lingkup wilayah kekuasaannya. Ya, jadi ada pembagian-pembagian di sini yang memang harus diperhatikan secara adil. Mana ruang lingkup yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, mana yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Nah, ini tidak semua itu bermuara pada pemerintah pusat, tetapi ada plot-plotnya tersendiri untuk pemerintah daerah. Nah, berbicara tentang politik, tadi adalah suatu kegiatan. Siapa yang belum di-mute? Mohon di-mute yang belum di-mute. Berbicara tentang politik, tadi adalah kegiatan yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan ya. Dalam arti di sini adalah berbentuk kebijakan-kebijakan. Nah, di dalam kegiatan politik itu membutuhkan suatu cara atau alat. Nah, tidak hanya kita menentukan alat apa saja yang digunakan, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana alat itu nanti bisa digunakan dengan baik, bisa disesuaikan dengan kebutuhan keputusan yang akan diambil nanti. Ya seperti pemain bola itu ya harus ada strategi bagaimana caranya untuk mencetak gol lebih banyak. Kemudian bagaimana cara memenangkan dalam pertandingan. Nah, seperti itu bagaimana cara mensiasatinya. Pengertian strategi di sini adalah kerangka rencana tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan di mana harus mempunyai jawaban terhadap tantangan baru sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Nah, berarti di sini perlu juga kegiatan evaluasi karena pengertian di sini adalah menjawab langkah sebelumnya. Jadi strategi ini bisa digunakan berkali-kali. Biasanya kalau dalam menentukan keputusan, dalam menentukan kebijakan, kita tidak hanya menentukan satu kebijakan, tetapi ada beberapa alternatif yang kemungkinan bisa dihadapkan pada situasi yang berbeda. Jadi pasti ada plan A, plan B, plan C. Semuanya sudah dipikirkan sebagaimana mestinya dan dipersiapkan secara matang. Jadi tidak hanya satu keputusan saja, tetapi harus ada beberapa planning untuk menjawab tantangan yang berbeda dengan langkah sebelumnya. Nah, berbicara dengan politik, ini pasti muaranya luas lingkupnya ya, secara nasional. Karena memang secara tidak langsung yang menjalankan politik itu adalah pemerintahan. Jadi apapun yang diambil keputusan oleh pemerintah itu dampaknya secara nasional ya, berakibat atau berdampak untuk masyarakat secara luas. Pengertian dari politik nasional adalah sebagai asas haluan usaha serta kebijakan tindakan dari negara tentang perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan potensi nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Nah, kita juga harus tahu nih apa saja tujuan nasional. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah termuat tujuan nasional negara kita. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa tujuan nasional kita? Izin masuk, Ibu. Izin menjawab. Ya, Mbak Fadia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Ya, benar sekali Mbak Fadia. Ya, tujuan nasional adalah itu ya yang sudah disebutkan Mbak Fadia tadi dan sudah termuat di dalam pembukaan UUD 45. Pastilah semua juga tidak asing ya dengan beberapa hal yang disampaikan Mbak Fadia tadi karena sudah seringkali digaungkan, sudah seringkali dibacakan di dalam kegiatan upacara bendera ya, biasanya seperti itu.
Ya, jadi kita harus tahu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita juga harus berperan serta bagaimana untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional yang sudah disepakati sejak dulu sesuai dengan landasan ideologi kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Pancasila. Jadi patokannya adalah itu yang mempedomani apapun kebijakan politik nasional. Nah, di dalam melaksanakan politik nasional, kita tadi sudah menerapkan apa saja yang menjadi strategi, baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jadi beberapa hal ini sudah dipikirkan. Apa saja yang akan dicapai dalam jangka pendek, apa saja yang akan dicapai jangka menengah dan jangka panjang. Nah, sesuai dengan visi pembangunan nasional, jangka panjangnya itu hingga 2025. Sampai sini ada yang mau diklarifikasi atau mau didiskusikan? Belum ada? Oke. Nah, ini adalah gambaran atau bagan dari hubungan relasi politik, strategi, dan kebijakan secara nasionalnya. Jadi politik itu tadi adalah kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan, kemudian strategi itu adalah alat yang mau digunakan, kemudian bisa dievaluasi, kemudian untuk menentukan secara keseluruhan apa saja yang akan diambil, apa saja yang akan ditentukan strateginya untuk mencapai politik strategi nasional, tujuan nasional. Tapi dengan tidak mengesampingkan apapun yang sudah termaktub dalam landasan ideologi negara. Tadi ada manajemen nasional Pancasila ya, ideologi Pancasila, UUD 45, kemudian wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional. Jadi semua ini harus dipedomani dalam arti secara garis besar ya, akan mengambil sebuah keputusan nasional, kebijakan nasional secara umum. Jadi tetap harus berlandaskan keempat hal ini. Nah, di dalam proses penyusunan politik nasional dan strategi nasional, kita harus melibatkan beberapa komponen-komponen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, dalam arti di sini tidak hanya 1-2 orang yang bisa menyusun politik dan strategi nasional, tetapi melibatkan banyak komponen. Nah, ini ada beberapa hal dari suprastruktur politik, infrastruktur politik, dan penentu kebijakan. Jadi ketika dasar dari penyusunan kebijakan sudah dibuat, kemudian kita harus menentukan siapa pelaksana kebijakan tersebutnya. Penentu pemerintah pusat, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga ada secara teknis. Hal-hal kecil, komponen kecilnya juga ada secara teknis. Nah, yang terlibat dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini siapa sebenarnya? Nah, kalau suprastruktur ini terkait dengan lembaga negara yang melaksanakan fungsinya secara legislatif. Ini adalah Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial, serta BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang melaksanakan fungsinya masing-masingnya 3 fungsi tadi, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Bagaimana untuk infrastruktur? Kalau infrastruktur politik ini adalah beberapa kelompok yang mempunyai andil atau bisa turut serta dalam upaya penguatan politik. Dalam arti secara tidak langsung juga mempunyai peran untuk memberikan atau mengarahkan dari kebijakan
politik nasional ini. Nah, panjenengan juga bisa sebagai mahasiswa juga bisa memberikan aspirasinya. Jangan hanya orang yang duduk di akademisi pun bisa memberikan sumbangsihnya untuk kebijakan politik nasional. Ya, ini sudah penjelasan sedikit ya pada tingkat suprastruktur. Ini ada DPR tadi, Presiden, kemudian ada Wakil Presiden. Yang pertama dilakukan ketika sudah dilantik sebagai Presiden, Presiden beserta jajarannya menyusun program kabinet ya untuk melaksanakan program-program kerja dari Presiden nantinya. Nah, dalam hal ini adalah siapa? Para menteri ya. Kemudian pada tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional sasaran yang hendak dicapai. Nah, ini beberapa aspek kehidupan yang memang harus diperhatikan. Tidak hanya di bidang politik saja, tetapi hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan juga harus diperhatikan. Bahkan di bidang pendidikan pun juga bisa ikut andil atau berperan serta dalam penyusunan kebijakan politik. Nah, kalau kita sebagai masyarakat umum juga bisa untuk diminta berperan secara aktif dalam kegiatan politik. Masyarakat bisa berfungsi sebagai pengontrol jalannya politik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberikan kontrol atau mengawasi kerjanya pemerintah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah era reformasi ya. Jadi sudah terbuka sekali akses informasi dan pemerintah juga sudah berupaya untuk menjadi good governance. Jadi transparansinya sudah bagus, kemudian juga informasi yang diberikan sudah jelas. Kita bisa mendapatkan akses sekarang ini semua lembaga negara, pemerintahan juga mempunyai website ya untuk masyarakat luas tahu bagaimana kinerjanya. Kemudian juga capaian-capaian kinerjanya biasanya juga dipaparkan di situ. Jadi sekarang akses informasi sudah sangat terbuka, sudah sangat transparan. Ya, itu juga kita bisa dijadikan sebagai pengontrol. Kalau misalnya kita kurang dalam pelayanan, misal mengurus surat apa, kan kita biasanya juga komplain. Nah, itu juga salah satu hal kecil di mana masyarakat digunakan sebagai pengontrol. Nah, ini adalah beberapa komponen di dalam yang menentukan kebijakan tadi ada infrastruktur, kemudian juga ada infrastruktur, di mana di infrastruktur ini dibagi lagi ada partai politik, media massa, LSM, kelompok kepentingan, dan mahasiswa. Partai politik ini juga mempunyai kontribusi ya, tentu ya, karena di negara kita juga pimpinan atau presiden ini juga diusung dari beberapa partai politik. Juga tidak menutup kemungkinan presiden itu secara independen yang maju, tidak diusung dari partai politik misalnya. Kemudian media massa. Media massa ini juga mempunyai peran dalam menentukan arah kebijakan politik nasional. Kita juga tidak akan tahu berita atau informasi mengenai kebijakan pemerintah tanpa adanya media massa. Kita tahu juga dari TV kan, dari koran, dari internet, itu juga peran serta dari media massa. Yang menggiring opini masyarakat itu juga bisa karena adanya pemberitaan pada media massa. Jadi hal positif maupun hal negatif itu semuanya ada di media massa. Nah, bagaimana caranya kita memfilter berita-berita yang sekiranya bisa kita pahami, kita bisa saring dengan baik. Tidak mudah juga terprovokasi dengan media-media atau pemberitaan yang sekiranya kurang benar. Kemudian LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat ya. Ini juga mempunyai kontribusi dalam penentu arah kebijakan pemerintah. Kemudian kelompok kepentingan dan mahasiswa. Secara
Contohnya bagaimana? Implementasi kenapa mahasiswa juga bisa masuk ke dalam infrastruktur politik dan strategi nasional. Bisa mencontohkan tidak? Ada yang bisa mencontohkan tidak? Halo, ada yang bisa mencontohkan? Nah, kalau panjangan melihat pemberitaan demo ya, demo itu biasanya dari kelompok-kelompok akademisi ya. Nah, namun di sini saya tidak memberikan gambaran bahwa demo itu hal negatif. Nah, dengan cara demo itulah mahasiswa bisa memberikan atau menyalurkan aspirasi. Tetapi eh, yang negatif di sini apabila kegiatan demo itu berakhir dengan kerusuhan. Tetapi untuk kegiatan demo secara umum itu juga media untuk menyalurkan aspirasi. Kalau dilaksanakan dengan baik tanpa ada kerusuhan itu ya boleh-boleh saja dipersilahkan. Tetapi kalau sudah ada niatan rusuh, kemudian membawa apa ya alat-alat tajam biasanya karena memang ketika mungkin sudah menyalurkan aspirasi ada beberapa emosi yang mungkin ingin diungkapkan, nah terkadang itu tidak terkontrol jadinya ya terkadang berakhir dengan kerusuhan. Padahal niat pertama kegiatan demo itu adalah sebagai mediasi penyaluran aspirasi yang mungkin tidak bisa disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain, tetapi mahasiswa bisa menyuarakannya lewat mahasiswa seperti itu. Itu contohnya. Ya, bisa dipahami saya. Nah, jadi tidak harus mahasiswa berdemo di depan gedung MPR atau DPR. Bisa dalam hal kecil saja, mungkin ada ingin menyampaikan aspirasi ke pihak kampus tentang kebijakan apa, A, B, dan C. Nah, itu juga salah satunya ya, karena di sini politik itu tidak hanya secara garis besar bermuara secara nasional. Kalau berbicara tentang nasional, kita pasti juga berangkat dari hal kecil dulu yang ada di lokal, ya kan? Baru secara dampak besarnya ada di tingkat nasional. Nah, tadi adalah penekanan penekanan dari peran serta masyarakat dalam upaya mengontrol pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam politik dan strategi nasional. Kenapa? Nah, karena ini adalah beberapa hal ya yang perlu kita cermati. Semakin tinggi kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan hak, kemudian semakin meningkatnya kemampuan dalam penentuan pilihan hidup, dan semakin tinggi tingkat pendidikan, dan semakin kritis terbukanya masyarakat. Nah, jadi kelima hal inilah yang mendasari kenapa masuk dalam pelaksanaan kebijakan politik strategi nasional ini. Dan sekarang juga sudah tercermin ya dalam berbagai kebijakan. Pemerintah juga sudah mulai transparan, sudah mulai mampu menjabarkan apa yang sudah dikerjakan, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab nasional, kemudian apa target-target apa yang akan dicapai nantinya. Nah, sekarang sudah bisa merasakannya. Sepertinya berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang sekarang masyarakat juga sudah mampu
memberikan suaranya dengan mudah. Fasilitas yang diberikan pemerintah itu juga mudah. Sekarang kan banyak sekali kotak aduan saran, ya enggak? Dimanapun ada itu. Jadi apapun yang mungkin dikeluh kesahkan oleh masyarakat bisa langsung diadunya. Pernah enggak memberikan aduan terhadap pelayanan pemerintah? Pernah enggak? Belum pernah ya. Ya, banyak sekali sebenarnya contoh-contoh kecil yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya mungkin karena kita di bidang kesehatan ya, saya berikan contoh. Mungkin masyarakat kurang puas dengan pelayanan kesehatan kita. Nah, sekarang ini kan juga banyak sekali pemberitaan-pemberitaan ya, karena mungkin keluarga pasien mengamuk di rumah sakit terkait pelayanan kesehatan. Pernah membaca atau mendengar seperti itu? Nah, ini kan kita tidak tahu ya, jadi miss dalam pelayanan tersebut karena terkadang yang tadi saya katakan ya media massa itu terkadang menggiring opini masyarakat. Nah, kita harus bersikap bisa memfilter apapun yang kita terima, berita apapun yang kita terima. Entah itu pelayanan mungkin yang belum disampaikan atau mungkin keluarga pasien yang memang belum memahami. Terkadang kan kita juga harus belajar tentang komunikasi ya dalam penyampaian hal sekecil apapun kepada pasien. Jangan sampai ada yang terlewatkan karena itu tadi menjadi miss dalam pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ya masyarakat sekarang itu sudah sangat kritis. Misal eh, tidak segera saya minta infus ganti infus kamar ini. Nah, bisa 5 menit tidak datang saja kan terkadang masyarakat juga kok lama ya pelayanan kok gini aja lama ya. Nah, sekarang ini sudah mulai terbuka masyarakatnya juga sudah mulai berani mengungkapkan apa yang sekiranya menjadi haknya. Iya, jadi apapun sekecil apapun sekarang masyarakat sudah mulai berani bersuara kan. Ya tidak hanya asal bersuara karena itu tadi semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat sudah dapat memahami informasi apa yang mereka terima. Tidak hanya sekedar terprovokasi saja, tetapi bisa diterima secara logika, secara nalar. Ya, terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Nah, masyarakat sekarang pintar-pintar pokoknya ya, termasuk panjenengan ini ya, harus pintar bersikap menyeimbangi dengan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya, teknologi yang semakin canggih, kemudian informasi yang semakin terbuka, apapun bisa dipelajari ya, kayak secara otodidak terutama, apapun sekarang bisa dipelajari. Sekarang bisa buka video, website video ya, ketik apa saja pasti di situ muncul. Misalnya cara membuat tabel di Excel misal, kemudian cara apa ya, memasukkan atau menginstal aplikasi reference manager, Mendeley misal. Nah, itu banyak sekali caranya. Sekarang semuanya terbuka, aksesnya mudah didapatkan. Nah, ini adalah beberapa mengelompokkan di dalam kebijakan di politik dan strategi dan politik nasional. Ada penentu kebijakan atas, kemudian ada penentu kebijakan secara umum, khusus, teknis, dan pemerintah daerah. Kenapa ini dibagi-bagi? Karena pemerintah itu juga sudah mempunyai job desk masing-masing ya. Tidak semuanya bermuara di pemerintahan pusat, tetapi ada pendelegasian wewenang yang digunakan untuk melancarkan semua proses kegiatan dalam politik nasional. Kalau misalnya hanya di penentu kebijakan puncak saja yang melaksanakan, semuanya tidak akan bisa berjalan merata, berjalan cepat. Tetapi kalau ada pembagian tugas, ada pembagian tanggung jawab, itu semuanya bisa merasakan, kemudian semuanya juga tahu, oh ternyata di bagian sini kurang, bagian sana kurang. Jadi semua bisa terbagi secara merata dan adil.
Ada pembagian tugas masing-masing. Nah, untuk kebijakan puncak semuanya sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN yang dilaksanakan oleh MPR, Presiden, DPR. Kemudian ada kebijakan umum, kemudian ada kebijakan khusus yang harus menjabarkan pada kebijakan umum yang bisa di breakdown, ya di breakdown secara khusus. Disesuaikan dengan strategi masing-masing sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Juga ada kebijakan teknis dan kebijakan daerah. Nah, kalau kebijakan daerah ini dimandegani oleh kepala daerah. Kalau kabupaten ya bupati, kalau pemerintahan provinsi ya gubernur. Nah, semuanya apapun yang dilibatkan dalam kegiatan politik dan strategi nasional, ini tujuannya adalah satu, dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan landasan sesuai dengan tujuan nasional yang tadi sudah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kita tahu dulu pengertian dari pembangunan nasional. Pembangunan adalah suatu proses kegiatan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini adalah pastinya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Nah, berarti kemunduran ya kalau itu. Nah, kenapa dikatakan nasional? Karena berdampak secara nasional, bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di negara Indonesia, disesuaikan dengan karakteristik bangsa. Nah, ini juga tadi berpedoman pada 4 hal tadi ya. Ideologi bangsa, kemudian ideologi bangsa di sini adalah UUD dan Pancasila, kemudian karakteristik bangsa yang tercermin dalam wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah, pembangunan nasional ini juga harus melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam bangsa, karena ternyata pembangunan nasional ini ya dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Jadi semuanya akan kembali kepada kita. Kita juga yang melaksanakan kebijakan, kita juga nanti yang merasakan dampak dari kebijakan itu. Jadi kebijakan itu tidak boleh hanya asal, tetapi harus memikirkan dampaknya bagaimana. Dampak secara bersama. Nah, di dalam pembangunan nasional itu juga harus merata ya, harus dilaksanakan di dalam seluruh aspek kehidupan bangsa, baik di bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, seluruh aspek ya. Jadi tidak hanya satu yang menonjol, satu yang unggul, tetapi harus merata di seluruh aspek kehidupan bangsa, terutama juga di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, itu juga sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Nah, ini juga adalah pengertian dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas secara keseluruhan dan keberlanjutan dengan memanfaatkan kemajuan iptek dan memperhatikan tantangan perkembangan global. Ya, pembangunan nasional ini sesuatu yang bergerak secara dinamis ya. Jadi selalu berubah setiap waktu, selalu berkembang setiap waktu, disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada di masa kita. Nah, sekarang ini masa digitalisasi ya, sudah sangat bergantung dengan perkembangan teknologi. Apapun sekarang menggunakan internet sebagai provider utama untuk melakukan semua kegiatan. Seperti sekarang ini ya, kita melaksanakan perkuliahan, kita membutuhkan kecanggihan teknologi, bisa daring seperti ini, bisa menggunakan Zoom meeting. Nah, ini adalah salah satu bentuk perkembangan iptek yang bisa kita manfaatkan. Ya, banyak sekali pembangunan nasional ya yang bisa kita rasakan manfaatnya.
Nah, di dalam implementasi politik strategi nasional ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada berbagai aspek kehidupan yang harus dibagi secara adil, tetapi tetap harus bermuara pada tujuan nasional. Tujuan kita tuh apa sebenarnya? Jadi tidak mengesampingkan apa yang sudah menjadi cita-cita, apa yang sudah menjadi pedoman kita, sehingga diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk kepentingan bersama. Nah, ini nanti implementasi politik strategi yang akan dibahas oleh kelompok ya. Sudah dipersiapkan ya kemarin implementasinya seperti apa nanti akan dibahas oleh kelompok. Tadi kita sudah mempelajari tentang politik, kemudian strategi nasional. Oh, ternyata di dalam pemerintahan ini meliputi ada politik apa saja yang akan diambil keputusannya, kemudian apa saja strategi yang harus digunakan. Kemudian di dalam penentu kebijakan ternyata ada stratifikasinya, ada tahapan-tahapan dari penentu kebijakan puncak hingga penentu kebijakan yang ada di daerah. Nah, ini tadi ya yang disebutkan Mbak Fadia, benar sekali tujuan nasional seperti ini. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum kelompok ingin mempresentasikan materinya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan?